pertama, kami akan membahas apa sih trigonometri itu? Nah, trigonometri merupakan salah satu cabang ilmu matematika yang mempelajari hubungan terkait panjang dan sudut segitiga. Lalu, apa yang dimaksud dengan identitas trigonometri? Nah, identitas trigonometri ini adalah sebuah relasi atau hubungan yang memuat fungsi-fungsi trigonometri yang bernilai benar. So, identitas ini membuktikan kebenaran fungsi trigonometri tersebut. Selanjutnya, kami akan membahas manfaat mempelajari identitas trigonometri. Jadi, trigonometri ini sangat dibutuhkan loh di bidang astronomi, misalnya untuk menghitung jarak bumi ke bintang. Atau di bidang geografi nih, trigonometri ini bisa digunakan untuk menghitung titik tertentu dalam navigasi satelit, navigasi di laut, dan navigasi di udara. Beberapa identitas trigonometri diantaranya identitas perbandingan, identitas kebalikan, dan identitas Pythagoras. Baik teman-teman dan ibu guru, selanjutnya kami akan membahas mengenai contoh relasi. Disimak baik-baik ya penjelasannya. Baik, untuk contoh relasi, seperti yang sudah kita ketahui bahwa pada pengertian identitas trigonometri itu sendiri merupakan suatu persamaan atau relasi yang memuat fungsi trigonometri dan bernilai benar. Kebenaran suatu relasi atau persamaan itu merupakan identitas yang perlu dibukti kebenarannya. Kita garis bawahi dibukti kebenarannya. Nah, bagaimana contoh dari relasi itu sendiri? Di sini contoh dari relasi itu sendiri kami mengambil cos beta plus tan beta kali sin beta akan menjadi sekan beta, atau sekan beta akan menjadi cos beta plus tan beta kali sin beta. Bisa dibalik, mau yang ruas kiri menjadi ruas kanan atau ruas kanan menjadi ruas kiri. Relasi ini memuat fungsi trigonometri yang akan dibuktikan kebenarannya. Apakah benar cos beta plus tan beta kali sin beta sama dengan sekan beta? Oleh sebab itu, di materi identitas trigonometri ini, kita akan diminta membuktikan relasi trigonometri yang akan kita temui nanti. Tapi sebelumnya, kita akan mempelajari bersama-sama, yaitu persamaan-persamaan penting pada identitas trigonometri. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai persamaan-persamaan penting yang terdapat pada identitas trigonometri. Namun sebelumnya, alangkah baiknya saya menjelaskan ada 3 buah persamaan penting yang akan kita pelajari. Nah, dari ketiga buah persamaan ini, saya akan menjelaskan masing-masingnya secara detail. Untuk itu, silakan simak penjelasan saya berikut ini. Nah, persamaan pertama yang akan kita pelajari di sini adalah persamaan sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Nah, untuk melakukan pembuktiannya, di sini sudah ada ilustrasi segitiga POQ dengan sudut POQ-nya itu adalah A, dan segitiga POQ ini merupakan segitiga siku-siku, sehingga berlaku teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras dari segitiga POQ di sini adalah x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah, misalkan kita bagi kedua ruas teorema Pythagoras ini dengan r kuadrat, maka kita peroleh x kuadrat per r kuadrat tambah y kuadrat per r kuadrat sama dengan 1. 1 di sini dihasilkan dari r kuadrat per r kuadrat. Nah, x kuadrat per r kuadrat ini bisa saja kita tuliskan dengan x per r dikuadratkan ditambah y per r dikuadratkan sama dengan 1. Teman-teman, coba perhatikan, x di sini ialah sisi samping, r di sini ialah sisi miring, dan y di sini ialah sisi depan. Maka, karena x per r itu x sama saja dengan sa, r itu mi, sa per mi itu perbandingan dari cos theta dikuadratkan ditambah dengan y per r, y itu d, r itu mi, d per mi itu perbandingan dari sin theta dikuadratkan sama dengan 1. Cos theta dikuadratkan itu bisa juga kita tuliskan cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta sama dengan 1, atau sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Jadi benar ya teman-teman. Baik, sekarang kita masuk pada persamaan yang kedua, yaitu kotangan kuadrat theta tambah 1 sama dengan kosek kuadrat theta.
atau 1 tambah kotangan kuadrat theta sama dengan kosek kuadrat theta. Pembuktiannya sama dari teorema Pythagoras, sehingga x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Di sini kedua ruas kita bagi dengan y kuadrat, sehingga diperoleh x kuadrat per y kuadrat ditambah 1. 1 itu dihasilkan dari y kuadrat per y kuadrat sama dengan r kuadrat per y kuadrat. Nah, x kuadrat per y kuadrat ini itu bisa juga kita tulis dengan x per y dikuadratkan tambah 1 sama dengan r per y dikuadratkan. Nah, x per y itu x sama dengan sa, y itu d, berarti sa per d itu perbandingan dari kotangan theta dikuadratkan. Tambah 1 sama dengan r per y, r itu mi, y itu d, mi per d itu perbandingan dari kosek theta dikuadratkan, sehingga kotangan theta dikuadratkan itu sama saja dengan kotangan kuadrat theta tambah 1 sama dengan kosek kuadrat theta, atau 1 tambah kotangan kuadrat theta sama dengan kosek kuadrat theta. Jadi benar ya teman-teman hasilnya. Oke, next kita lanjut dengan persamaan yang ketiga, yaitu tangan kuadrat theta tambah 1 sama dengan sekan kuadrat theta. Nah, di sini pembuktiannya ini sama saja, yaitu kita lihat dari teorema Pythagoras segitiga POQ, yaitu x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat, di mana kita bagi kedua ruas dengan x kuadrat, sehingga satu di sini dihasilkan dari x kuadrat per x kuadrat ditambah y kuadrat per x kuadrat sama dengan r kuadrat per x kuadrat. Maka 1 tambah y kuadrat per x kuadrat ini bisa juga kita tuliskan dengan y per x dikuadratkan sama dengan r per x dikuadratkan. 1 tambah y per x ini sama saja dengan y itu d, x itu sa, d per sa itu merupakan perbandingan untuk tangan theta dikuadratkan sama dengan r per x, r itu mi, x itu sa, mi per sa itu perbandingan dari sekan theta dikuadratkan. Maka diperoleh hasilnya 1 tambah tangan theta dikuadratkan itu sama saja dengan tangan kuadrat theta itu sama dengan sekan kuadrat theta. Jadi benar ya teman-teman persamaan ini. Nah, adapun persamaan-persamaan yang harus diingat antara lain tangen alfa sama dengan sin alfa per cos alfa. Kosekan alfa sama dengan 1 per sin alfa. Sekan alfa sama dengan 1 per cos alfa. Cos tangen alfa sama dengan 1 per tangen alfa. Nah, baik teman-teman dan ibu guru, selanjutnya kami akan membahas mengenai contoh soal. Contoh soal yang kami siapkan pada materi ini ada 4 contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama, buktikan cos beta plus tan beta kali sin beta sama dengan sekan beta. Penyelesaiannya, langkah pertama dalam melakukan pembuktian trigonometri ialah memodifikasi variabel bagian kiri agar mengarah ke sekan beta. Pada soal, variabel bagian kiri yang bisa dimodifikasi atau dirubah ialah tan beta sama dengan sin beta per cos beta. Nah, pembuktiannya, cos beta plus tan beta kali sin beta sama dengan cos beta plus sin beta per cos beta kali sin beta. Cos beta plus sin kuadrat beta kurang cos kuadrat beta sama dengan cos kuadrat beta per cos beta tambah sin kuadrat beta per cos beta sama dengan cos kuadrat beta tambah sin kuadrat beta per cos beta sama dengan 1 per cos beta sama dengan sekan beta. Jadi pembuktian yang dilakukan dari cos beta plus tan beta kali sin beta sama dengan sekan beta adalah benar. Yang kedua, buktikan tan kuadrat alfa kurang sin kuadrat alfa sama dengan tan kuadrat alfa kali sin kuadrat alfa. Di sini, kedua ruas tampak mirip sehingga tidak ada yang lebih kompleks dari keduanya.
maka kita bisa memilih akan modifikasi ruas kiri ataupun ruas kanan. Nah, pembuktiannya di sini kami mengambil ruas kanan, yaitu tan kuadrat alfa kurang sin kuadrat alfa sama dengan sin kuadrat alfa kurang sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa sama dengan sin kuadrat alfa kali 1 per cos kuadrat alfa kurang 1 sama dengan sin kuadrat alfa kali sekan kuadrat alfa kurang 1 sama dengan sin kuadrat alfa kali tan kuadrat alfa atau tan kuadrat alfa kali sin kuadrat alfa. Jadi pembuktian pada soal nomor 2 yaitu tan kuadrat alfa kurang sin kuadrat alfa sama dengan tan kuadrat alfa kali sin kuadrat alfa adalah benar. Baik teman-teman, saya Maria Febriani Lili akan menjelaskan contoh soal identitas trigonometri pada bagian ketiga. Untuk soalnya saya akan membacakan, yaitu buktikan persamaan sin kuadrat theta per 1 kurang cos theta tambah sin kuadrat theta per 1 tambah cos theta sama dengan 2. Nah teman-teman, untuk melakukan pembuktian kita akan mengerjakan variabel bagian kiri terlebih dahulu. Seperti biasa kita tulis ulang variabel kiri yaitu sin kuadrat theta per 1 kurang cos theta ditambah sin kuadrat theta per 1 tambah cos theta. Nah teman-teman, jika kita perhatikan baik-baik, di sini ada penyebut yang berbeda, yaitu 1 kurang cos theta dengan 1 tambah cos theta. Maka perlu kita ingat bahwa untuk menghitung pecahan yang penyebutnya berbeda digunakan konsep A per B tambah C per D sama dengan A kali D tambah B kali C per B kali D, atau dikalikan secara silang antara pembilang dengan penyebut dan penyebut dengan penyebut. Jadi di sini sama dengan untuk pembilangnya karena kita kalikan ulang ya. Jadi sin kuadrat theta dikalikan dengan 1 tambah cos theta ditambah sin kuadrat theta dikalikan dengan 1 kurang cos theta per untuk penyebutnya itu karena kita kalikan penyebut dengan penyebut, maka 1 kurang cos theta dikalikan dengan 1 tambah cos theta. Maka di sini kita bisa kalikan seperti biasa sama dengan sin kuadrat theta dikalikan 1 sama dengan sin kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta dikalikan dengan cos theta sama dengan sin kuadrat theta cos theta ditambah dengan sin kuadrat theta kali 1 sama dengan sin kuadrat theta dengan sin kuadrat theta kali cos theta sama dengan min sin kuadrat theta cos theta per untuk penyebutnya kita kalikan, yaitu 1 kali 1 sama dengan 1 min cos theta dikalikan dengan 1 sama dengan min cos theta ditambah 1 dikalikan dengan cos theta sama dengan cos theta dengan min cos theta dikalikan dengan cos theta sama dengan min cos kuadrat theta. Nah teman-teman, perhatikan baik-baik pada bentuk ini. Untuk membilang terdapat sin kuadrat theta cos theta dengan min sin kuadrat theta cos theta. Jadi kita bisa coret saja untuk menghilangkannya, sehingga pembilangnya tersisa sama dengan sin kuadrat theta tambah sin kuadrat theta per untuk penyebutnya. Di sini kita perhatikan terdapat bentuk yang sama juga, yaitu min cos theta dengan cos theta. Jadi kita coretkan saja sehingga tersisa 1 kurang cos kuadrat theta. Nah itu dia bagian ketiganya. Maka selanjutnya ialah kita bisa menjumlahkannya secara biasa, yaitu sin kuadrat theta ditambah dengan sin kuadrat theta sama dengan 2 sin kuadrat theta per 1 kurang cos theta itu sama dengan sin kuadrat theta. Nah teman-teman pasti bingung dari mana hasil 1 kurang cos kuadrat theta sama dengan sin kuadrat theta. Nah, jika teman-teman bingung, maka saya mengajak teman-teman untuk mengingat kembali materi pada persamaan penting identitas trigonometri, di mana salah satu bentuk persamaannya yaitu sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Nah dari persamaan ini kita bisa membulak balikannya, yaitu jika sin kuadrat theta maka hasilnya sama dengan 1 kurang cos kuadrat theta, atau cos kuadrat theta sama dengan 1 kurang sin kuadrat theta. Nah jika sudah demikian, maka karena hasil penjumlahannya yaitu 2 sin kuadrat
Theta per sin kuadrat theta mempunyai bentuk yang sama, yaitu sin kuadrat theta dengan sin kuadrat theta. Maka kita coretkan saja sin kuadrat theta dengan sin kuadrat theta sehingga tersisa 2. Jadi pembuktian pada persamaan sin kuadrat theta per 1 kurang cos theta ditambah sin kuadrat theta per 1 tambah cos theta sama dengan 2 adalah benar. Sekian dan terima kasih. Oke, baik Ibu Guru dan teman-teman, berikutnya kami akan membahas contoh soal yang terakhir, contoh soal yang keempat. Buktikan persamaan berikut. Akar dari 1 kurang cos kuadrat X per 1 kurang sin kuadrat X sama dengan tangen X. Oke, penyelesaiannya itu, tuliskan dulu variabel pada ruas kirinya. Pembuktiannya, akar dari 1 kurang cos kuadrat X per 1 kurang sin kuadrat X sama dengan akar dari sin kuadrat X per cos kuadrat X sama dengan akar dari sin X per cos X kuadrat sama dengan akar dari tangen X kuadrat sama dengan tangen X. Jadi, terbukti bahwa akar dari 1 kurang cos kuadrat X per 1 kurang sin kuadrat X sama dengan tangen X adalah benar. Teman-teman dan Ibu Guru, demikian pembahasan kami mengenai identitas trigonometri. Terima kasih.